Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait analisis struktur dengan metode kekakuan langsung untuk struktur rangka batang. Jadi pada dasarnya rangka batang adalah suatu struktur yang hanya menerima beban aksial. Jadi elemen batang itu hanya mengalami perpindahan secara aksial saja, yaitu perpindahan yang searah dengan sumbu elemen. Jadi misalnya ada suatu batang yang ujung-ujungnya ada gaya U1 dan U2, kemudian akan mengalami perpanjangan atau perpendekan sebesar U1 dan U2 sesuai dengan gaya U1 dan U2 yang diberikan. Sehingga persamaan kesetimbangannya bisa disusun itu berdasarkan hubungan gaya dan perpindahan, itu F sama dengan K kali U, di mana K-nya adalah kekakuan. Jadi di sini yang U besar adalah gayanya, kemudian EA per L adalah kekakuan aksial pada elemen, dan U1 kurang U2 merupakan besarnya perpindahan yang terjadi. Sama halnya juga di ujung satunya lagi, di ujung 2 biasanya kita sebutkan karena persamaan kesetimbangan dia akan mengalami nilai yang berbeda dengan U1, sehingga bisa dituliskan dalam bentuk matriks menjadi matriks yang seperti ini. Jadi ini adalah gaya, ini adalah kekakuan, dan ini adalah perpindahan. Atau dalam notasi ringkas bisa ditulis S sama dengan K dikali S kecil ini, dengan K sendiri adalah kekakuannya. Setelah itu perlu dikenalkan terkait permasalahan transformasi koordinat, di mana memang kalau elemen batang biasanya berorientasi tidak pada sumbu globalnya. Jadi misalnya ini adalah suatu elemen, dengan ujung-ujungnya adalah U1 dan 2 mengalami perpindahan sebesar U1 dan U2. Perpindahan selalu dituliskan dalam bentuk notasi berhuruf kecil. Kemudian elemen ini berorientasi terhadap sumbu global sesuai dengan sudut alfa, sehingga komponen perpindahannya itu akan terdiri dari U1 yang bergaris di atas notasinya dan V1, di mana U1 itu adalah komponen dari U1 dalam arah X dan V1 adalah komponen dari U1 dengan arah Y. Nah, dalam hubungannya bisa ditulis U1 sama dengan komponen X-nya dikalikan dengan cos alfa ditambah komponen Y-nya dikalikan dengan sin alfa. Nah, berikutnya juga U2. Nah, kemudian ini ada penjelasan terkait menuliskannya seperti apa, di mana U1 yang bergaris di atas merupakan komponen deformasi dalam arah sumbu global. Nah, semua notasi yang ada garis di atas merupakan komponen deformasi dalam sumbu global. Cos alfa untuk menyederhanakan bisa kita tulis C saja, dan sin alfa bisa kita tulis S saja. Nah, sehingga hubungan ini pada akhirnya bisa dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, di mana perpindahan lokal elemen dikalikan dengan transformasi koordinatnya akan menjadi komponen matriks globalnya. Perpindahannya bisa ditulis dengan notasi seperti ini, dengan T adalah matriks
transformasinya. Berikutnya untuk gaya. Nah, kalau gaya biasanya kita setelah mengetahui perpindahan baru kemudian kita menghitung gaya. Jadi biasanya gaya itu yang pertama kita ketahui adalah komponen globalnya, baru kemudian akan kita cari komponen kemudian akan kita cari besar gaya pada yang searah dengan elemen. Nah, sama halnya dengan yang tadi, sehingga sekarang komponen gaya U1 itu sama dengan U1 cos alpha, dan komponen gaya V atau dalam arah vertikalnya dari U1 juga kita tuliskan dengan V1 dengan garis di atas, yaitu U1 sin alpha. Kebalikannya, kalau ditulis dalam bentuk matriks menjadi seperti ini. Hubungan antara gaya-gaya dalam komponennya, dan ini adalah matriks transformasinya, dengan gaya-gaya yang searah elemennya atau lokalnya. Nah, bisa dilihat di sini bentuk transformasi matriksnya itu merupakan bentuk transpos dari transformasi perpindahan yang tadi, sehingga bisa ditulis menjadi matriks T transpos. Nah, kita kembali ke hubungan yang tadi, S sama dengan K dikali S, di mana berarti gaya-gaya elemennya dikali kekakuan. Kekakuan sekarang kita sudah rubah, kita masukkan transposnya untuk bisa kita kalikan dengan matriks perpindahan secara komponen. Nah, kemudian kalau matriks kekakuan tadi ini kita kalikan dengan transformasinya, secara sederhana bisa lebih jelas jika ditulis seperti ini. Kemudian matriks ini akan ditulis sama dengan matriks S besar sama dengan matriks B dikalikan dengan komponen gaya dalam arah globalnya. Matriks B sendiri bisa kita tuliskan adalah matriks kekakuan dikali matriks transpos. Matriks transformasi. Nah, ketika kita dari persamaan tadi, dari matriks yang tadi, sebenarnya kita sudah bisa menghitung besarnya perpindahan. Nah, jadi misalnya dari matriks gaya-gaya tadi kalikan dengan matriks B, kemudian dikalikan matriks perpindahan pada komponen-komponennya. Nah, di sini bisa dituliskan dalam bentuk tadi sudah kita bahas persamaan ini. Nah, untuk mengetahui komponen-komponen gayanya bisa kita lihat sebenarnya. Tadi kita sudah tempat tuliskan bahwa tadi kita sudah tuliskan seperti ini, bahwa kita dengan mengalihkan matriks gaya-gaya lokalnya dalam arah elemen dikalikan dengan transformasi dari matriks transpos dari matriks transformasi, kita bisa peroleh gaya-gaya dalam arah globalnya. Sehingga untuk mencari itu, dari persamaan ini saya bisa mengalihkan. Kita bisa mengalihkan dengan matriks transformasinya, kita bisa. Tapi ketika kita mengalihkannya dengan matriks transformasi, artinya di ruas ini juga perlu kita kalikan dengan suatu nilai yang sama. Nah, kemudian persamaan ini akan berubah menjadi bentuk seperti ini, di mana ini merupakan matriks dari komponen gaya-gayanya, sementara kekakuan akan berubah setelah kita kalikan matriks transformasi ini dengan transposnya, kita akan peroleh matriks ini. Nah, kekakuan sendiri adalah, jadi sehingga matriks ini kita sebut dengan matriks kekakuannya. Nah, ini terkait untuk menentukan nilai cos dan S dengan cara, dan sinus dengan cara yang lebih praktis ya. Kemudian panjang batang juga bisa kita selesaikan. Nah, sehingga pada dasarnya langkah-langkah untuk menganalisis suatu strukturan ke batang dengan metode matriks itu, pertama jelas kita perlu memberikan indeks pada masing-masing elemen dan titik kumpul. Berikut juga derajat-derajat kebebasan atau DOF-nya kita perlu beri indeks.
kemudian membentuk hubungan perpindahan gaya dari masing-masing elemen, kemudian kita menyusun persamaan kesetimbangan dengan melakukan perakitan dari masing-masing elemen. Setelah kita selesaikan persamaan keseimbangan, kita akan memperoleh perpindahan dari masing-masing titik kumpul. Setelah kita mengetahui perpindahan, kita bisa langsung menghitung gaya-gayanya. Nah, saya langsung ke contoh. Misalnya ada suatu rangka batang dengan bentuk segitiga seperti ini. Ada beban terpusat sebesar 100.000 Newton atau 100 kN dengan luasan penampang sebesar 450 mm persegi, dan kemudian elastisitasnya adalah 200.000 MPa. Nah, sesuai arahan tadi, yang pertama kita lakukan adalah melakukan penomoran. Ini saya makan batang 1, batang 2, dan batang 3, ingat. Dan kemudian arah 1, 2-nya itu akan selalu bergerak dari kiri ke kanannya, makanya ini saya berikan tanda arah. Notnya juga saya beri nomor, dan kemudian DOF-nya juga titik 2 memiliki 2 DOF perpindahan, yaitu R1, R2, dan titik 3 mempunyai 1 DOF perpindahan horizontal sebesar R dengan indeks adalah R3 karena merupakan tumpuan roll. Nah, di sini batang X1, batang 1, X1-nya sama dengan 0, X2-nya adalah 3, karena ini tadi jaraknya adalah 3, batang 1, batang 2, Y1-nya adalah 0, kemudian Y2-nya adalah 4, sehingga L panjangnya kita bisa hitung, panjangnya adalah 5 meter. Dan cos alpha juga bisa kita hitung dengan X2 kurang X1 per L, kita peroleh 0,6, dan sin alpha kita peroleh 0,8. Nah, setelah kita mengetahui nilai sin, cosnya, kita bisa masukkan saja langsung ke matriks ini, ke dalam matriks ini. Nah, hanya saja perhatikan di sini dinilai di perpindahan matriks perpindahan ini, di mana batang 1 hanya memiliki matriks perpindahan hanya memiliki perpindahan di R1 dan R2 pada ujung 2-nya. Hanya dia hanya ditulis di bawahnya di sini, sementara yang lainnya 0. Batang 2 kita lakukan hal yang sama. Batang 2 adalah batang yang di bawah ini. Dengan cara yang sama kita bisa peroleh nilai L-nya, cos alpha dan sin alpha. Kemudian pada matriks perpindahannya dia hanya terjadi suatu perpindahan di batang 3 dalam arah horizontal R3. Kalau diselesaikan dia akan membentuk matriks ini. Sama halnya juga dengan batang 3. Kita bisa cari L-nya, cos alpha dan sin alpha. Dengan fungsi yang sama kita bisa selesaikan. Ingat, matriks 3 ini punya beberapa matriks perpindahan, yaitu R1, R2, dan R3. R1 dan R2 ada di ujung pertama dan R3 ada di ujung kedua. Nah, kemudian barang berikutnya adalah melakukan perakitan. Nah, ini tadi matriks dari elemen 1, ini elemen 2, dan ini elemen 3. Nah, di mana di sini pada elemen 1 DOF yang hidup hanya R1 dan R2, sehingga hanya matriks ini yang kita gunakan, R1 dan R2. Makanya di sini kita ambil 6480 dari sini, 86410 itu dari sini, kemudian 8640 yang ini dari sini, dan 11520 itu matriks elemen kode sendiri hanya ada R3, sehingga hanya nilai 9000 yang ini kita ambil. Karena di R3 dia kita tuliskan di sini. Berikutnya untuk elemen 3 ada R1, R2, dan R3. Tapi matriks perpindahan vertikalnya pada ujung kedua tidak ada, makanya kita ambil adalah yang ditandai ini. Pindahkan ke sini. Untuk R1 8410 kita jumlahkan dengan R1 dari elemen 1 tadi. Kita jumlahkan semuanya, kita bisa peroleh matriks yang ini. Sehingga berikutnya ketika kita memperoleh, nah itu adalah matriks kekuatannya. Ketika kita memperoleh, kita bisa menggunakan
hubungan gaya dan perpindahan F sama dengan K kali U. R1, R2, dan R3 ini adalah kekakuannya, tadi kita sudah susun. F-nya sendiri hanya memiliki perpindahan tadi di DOF yang ada di posisi yang sama dengan R2 dengan arahnya ke bawah, sehingga nilainya bernilai negatif min 100.000. Nah, matriks perpindahannya kita bisa peroleh dengan menginverskan kekakuan, kemudian dikalikan gaya, sehingga bisa kita peroleh R1, R2, dan R3 bernilai sebagai berikut: 6,0, min 10, min 10, dan 5 ini dalam satuan milimeter. Setelah kita memperoleh perpindahan tadi, kita kembali ke matriks yang ini untuk mencari gaya-gaya sesuai arah elemennya. Nah, di sini tinggal kita langsung hitung menggunakan rumus ini. Tadi kita sudah punya nilai cos dan nilai sin alfanya. E per L-nya masih sama. Dan untuk elemen 1 yang hidup adalah ada R1 dan R2 di sini. Di posisi ujung keduanya kita masukkan nilai R1 dan R2, yang lain 0. Selesaikan matriks ini. Kita akan peroleh pada U1, U2 di elemen 1 kita peroleh nilai ujung satunya 8750 dan ujung satunya min 8750. Artinya ini merupakan batang tekan. Nah, hal yang sama kita kerjakan di batang 2. Kita lanjutkan lagi ke batang 3 sehingga kita sudah memperoleh gaya-gaya aksial pada setiap batangnya. Nah, untuk kemudian kita bisa bertindak lebih jauh dengan melakukan pengecekan terhadap program-program yang sudah cukup sering digunakan, di mana sini saya mengeceknya ke SAP 2000, saya peroleh nilai yang sangat mirip dengan kalkulasi manual yang sudah kita lakukan, baik perpindahan di R1, R2 maupun di R3. R1 6,022, kemudian R2 min 10, R1 min 8. Ini nilainya sangat mirip. Gaya batangnya juga seperti itu. Kita peroleh nilai yang sangat mirip dengan yang sudah kita selesaikan. Baik. Seandainya dilanjutkan lebih jauh dengan model soal yang seperti ini, meskipun hanya berbeda-beda di batang horizontal, batang vertikal, dan batang diagonal, pada dasarnya proses yang kita lakukan tetap sama, hanya saja elemennya saja yang makin banyak, perakitan yang akan lebih rumit. Ini sudah ada 6 elemen, tapi prosesnya yang kita lakukan tetap sama. Teman-teman bisa lakukan dengan cara yang sama, baik untuk batang 1, batang 2, batang 3. Nah, yang perlu diperhatikan adalah misalnya di batang 3 adalah pengecekan terhadap DOF yang hidupnya, perpindahan komponen globalnya yang mana yang hidup. Itu yang perlu dicek. Di mana di sini misalnya batang 3 hanya di ujung 2-nya dan hanya yang hidup hanya R5. Demikian juga di batang 2 tadi. Nah, ini batang 2, ingat tadi selalu bergerak dari kiri ke kanan, dan kalau batangnya vertikal dia dari bawah ke atas. Kita harus konsisten di dalam arah itu. Nah, misalnya batang 2 kita dari bawah ke atas, berarti ujung satunya adalah 4, ujung 2-nya adalah 3. Berarti yang hidup di U1-nya adalah R5, kemudian di ujung 2-nya adalah R3 dan R4. Itu yang perlu diperhatikan. Dan dengan cara yang sama kita bisa melakukan perakitan matriks global. Kita ambil semua DF yang hidup, yang lain dibuang. Jumlahkan, kita akan peroleh matriks kekakuan dengan nilai seperti ini. Nah, dengan prinsip yang sama kita bisa kerjakan sampai memperoleh nilai perpindahan globalnya. Nah, kemudian kita mencari gaya-gaya
elemennya dalam hubungannya dengan perpindahan globalnya. Setelah kita mengetahui perpindahan global, kita langsung bisa menghitung gaya-gaya elemennya dengan cara yang sama. Kemudian dilakukan pengecekan juga bisa memperoleh nilai yang sangat mirip, baik hasil perhitungan dengan SAP 2000 maupun dengan analisis manual. Gaya-gaya dalamnya kita peroleh juga sama. Oke, terima kasih. Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.